Lama nunggu ya? Enggak lah, kebenaran baru. 2 hari. 3 hari pun. Itu semua kepastian kan tidak. Belakangnya ada berdiri, ada belakang. Ada tanah kalau tembok. Vamos lo que di saltik naik. Oh iya. Ke belakang. Foto-foto. Iya, selamat pagi rekan-rekan. Pagi. Selamat pagi, Bulan. Kami akan menyampaikan press release khususnya terkait dengan kasus yang baru saja terjadi di wilayah hukum kita, ya, yang relatif sangat menjadi fokus perhatian masyarakat Tamasara dan juga saya kira masyarakat seluruh Indonesia karena ini sudah terviral. Nah, perlu kami sampaikan bahwa hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan kasus dari LP yang sudah masuk, yaitu LP 155 bulan 8 2019 terkait dengan adanya pelapor Sardi Bulto, ayah kandung korban, adanya kejadian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 pukul 17 WIB, di mana Christina Asmaria Bulto, perempuan yang berumur 20 tahun, pelajar SMK Karyata Lutut, tidak pulang ke rumah. Dan ternyata diketahui di hari Senin sudah meninggal. Nah, tentu dalam hal ini kami Polres Tapal Utara menyikapi cepat laporan masyarakat ini, sehingga kami ngambil beberapa kegiatan-kegiatan, langkah-langkah tentunya, baik langkah-langkah operasional maupun langkah-langkah administrasi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, menyikapi hal itu, puji Tuhan, kurang dari 2 kali 24 jam ya, kita sudah menetapkan tersangkanya. Mohon maaf bila kami sedikit mengulur, bukan maksud apa supaya semuanya itu clear dan clean, bukan supaya secara saintifik maupun dari lapor maupun dari visum semua bisa lengkap, dan sehingga pernyataan ini tidak terbantahkan lagi bahwa yang bersangkutan adalah tersangka. Dan dari kegiatan ini tentu kami telah menetapkan tersangka, yaitu Rinto Hutapea, umur 36 tahun, pekerjaan petani, ya, agama Kristen Protestan, yang beralamat di dusun Paguan Desa Hutapea, Kecamatan Tarut, Banuaria, Kecamatan Tarut, Kabupaten Utara. Tempat kejadian adanya di perladangan Situlu dusun Paguan Desa Hutapea, Kecamatan Banuaria. Barang bukti yang kami cita dari yang bersangkutan adalah, yang pertama adalah 1 helai baju kaos oblong warna merah. Ini milik korban ya, milik korban. Yang kedua, 1 helai tank top warna merah. Ini tank top warna merah. Yang ketiga, 1 buah short celana pendek warna hitam. Ini masih milik korban. Ini masih milik korban. Kemudian 1 buah celana dalam wanita. Kemudian 1 buah celana panjang jeans warna biru. Juga ini milik korban. Kemudian 1 buah bra, ya, ya. Kemudian 1 pasang sepatu. Ini 1 pasang sepatu milik korban.
dan 1 botol minyak kayu putih milik korban yang diambil oleh tersangka dari kantong korban. Dan yang terakhir, uang sebesar Rp5.000. Ini pun diambil dari kantong korban juga. Dan yang terakhir 1 unit sepeda motor merek Smash warna biru milik tersangka. Barang bukti yang masih dalam pencarian, yang sekarang memang Reskrim sedang mencari barang bukti, yaitu 1 unit handphone merek Nokia warna biru yang dimiliki oleh korban, yang mana handphone ini dibuang oleh tersangka. Tentu ini modus untuk menghilangkan jejak. Namun demikian kami masih terus mencari, di mana handphone itu berada. Saya perlu menceritakan tentang modus operandinya. Modus operandinya bahwa tersangka membunuh korban ini karena tersangka itu marah atau mengalami emosi sesaat. Karena saat dia dalam perjalanan bertemu dengan korban, diminta untuk digonceng, ditolak, kemudian korban itu memarahi atau meludahi dan menyampaikan kata-kata yang sedikit kasar, sehingga itulah yang membuat tersangka itu emosi, sehingga turun dari motor melakukan tindak kekerasan tindak kekerasan dan sampai terjadi pembunuhan. Dan pasal yang kami sangkakan adalah pasal 338, pasal berlapis 338 dan 365. Pasal 338-nya tentu dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun penjara, dan pasal 365 ayat 3-nya ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada saudara terkait dengan kronologis kejadiannya. Nanti secara detail nanti bisa sambil kita sambil kita tanya jawab, dan nanti juga tulisnya secara detail. Saya kira saat ini, saya harus tambahkan, saat ini penyidik Satreskrim masih terus telah menetapkan itu Hutapea sebagai tersangka, dan sekarang sudah dilakukan penahanan. Dan sekarang korban Christina Gultom ini telah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Jasmine Saragi, dan saat ini penyidik masih menunggu hasil resmi dari otopsi tersebut Sedangkan hasil forensik terus masih dilakukan pemeriksaan, karena ada pemeriksaan lanjutan nanti yang harus kita ini terkait dengan darah yang ada, karena ini harus tetap mau kita lakukan pemeriksaan tes DNA ke Pusdokes Mabes Polri untuk memastikan apakah korban ada dilakukan persetubuhan atau tidak. Sementara kita masih menetapkan kasusnya kasus pembunuhannya saja, 365-nya saja. Untuk 285 untuk khusus pasal persetubuhan atau pemerkosaannya nanti kita mau nanti lihat apakah hasil tes DNA itu nanti merujuk atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi Pak Kapolres, itu Pak ini kan masih di bawah umur Pak ya, sesuai undang-undang perlindungan anak. 20 tahun. Gak ada masuk Pak. 2023 masuk. Sudah 20 tahun. Komandan, kemarin ada satu pria lagi yang diamankan. Inisial MH itu statusnya bagaimana, Komandan? Sementara kita masih sebagai saksi. Keyakinan kita sekarang ini masih tersangkanya tunggal. Ya, kalau kami sedikit menceritakan bahwa sebenarnya itu diamankan akibat dari tersangka ini menyampaikan bahwa pelakunya itu bukan dia. Jadi kalau di dalam psikologi itu ada teori proyeksi. Ya, sebenarnya dia yang melakukan tetapi diproyeksi ke orang lain. Itu bisa-bisa saja untuk defense mekanisme, mempertahankan dirinya supaya dia tidak bagian dari alibi lah, kalau bahasa kita bagian dari alibi. Namun demikian itu sudah terpatahkan. Namun demikian yang bersangkutan masih tetap kita kembangkan sebagai saksi, sebagai saksi. Berarti masih di Mapolres diamankan, Komandan? Sudah dikembalikan. Tambahan komandan. Kira-kira hasil autopsi bisa kami peroleh kapan, Pak? Kita berharap sebenarnya secepatnya ya, supaya kita bisa nanti menentukan untuk tindak lebih lanjut lagi. Memang ini kan harus detail mereka
mereka bisa laporkan kita secara resmi ya, secara resmi. Artinya Pak Kapolres, pasal yang diturunkan sekarang masih bisa berubah. Pasalnya mungkin tambahan atau tidak tambahan lah. Tentu mungkin lebih pada mengarah kepada yang mungkin kalau ada Ya, persetujuannya memang aja nanti. Tapi kalau untuk 338 sama 360 oke, sudah nggak apa-apa. Iya, Komandan, dari keterangan pengakuan si korban Pak Kapolres dan hasil penyelidikan itu. Pengakuan si korban maksudnya? Si tersangka, apakah memang ada pengakuan si tersangka ini sebelumnya mereka memiliki hubungan asmara dengan si korban? Tidak ada hubungan asmara, hanya cuma kenal saja ya, kenal saja. Saya tahu cuma kenal karena saya langsung wawancara langsung dari Medan lihat via telepon dengan dia hanya sekedar kenal saja, tidak ada hubungan spesial. Komandan, izin bisa ditegaskan motifnya Komandan, sakit hati atau bagaimana sehingga emosionalnya Komandan? Ya, kalau kami lihat dari kronologisnya dan hasil pendalaman di interview yang dilakukan Reskrim dengan saya juga, sebenarnya dia lebih pada sakit hati dan emosi sesaat saya lihat, emosi sesaat, karena pengaruh minuman juga sangat relatif kecil, karena memang dia sebelumnya dia bilang minum dia, tetapi relatif kecil, tetapi lebih banyak emosi sesaat saja. Artinya Pak, pihak kepolisian tidak mendalami informasi dari masyarakat bahwa katanya keterangan pelaku ini tersangka kerap meresahkan warga dalam enggak ada pengembangan pihak kepolisian. Oke, tetap kita langsung nanti dalami. Kita akan dalami. Saya tadi sama Kasat Reskrim akan coba juga mau mengetes dulu tes psikologi dan tes MMA, tes kejiwaannya juga. Narkoba juga Pak ya? Hah? Narkoba juga Pak? Sejauh ini tidak. Udah tes juga Pak? Akan dibagi nanti kita lakukan. Jadi hingga saat ini Pak Kapolres belum ditemukan adanya kekerasan seksual terhadap korban saat peristiwa. Sekarang ini masih belum ada kami temukan adanya kekerasan seksual. Nah, karena dia gini, dia kan matinya ini tenang, relatif tenang. Artinya kalaupun dia karena sudah lemas, mati lemas. Nah, kalaupun nanti arahnya bisa ke sana kita lihat. Maka kembali kepada hasil DNA tadi itu. Kalau hasil DNA itu merujuk dan bisa memberikan petunjuk adanya persetujuan, baru tidak bisa. Komandan, yang pastinya berarti tidak ada kelainan jiwa dari pelaku Komandan. Kalau saya tidak, perangai dia di dusunnya Komandan. tidak ada. Kalau ini kelainan jiwa itu kan kalau dia tidak bisa lagi orientasi waktu, ruang dia nggak punya. Nah, kalau misalnya perilaku seksual ini kita periksa, kan gitu kan? Iya, mana tahu ada penyimpangan seksual itu Komandan. Nah, itu kita periksa dulu. Yang nanti dilakukan pemeriksaan. Izin Komandan, itu kemarin itu waktu hasil otopsi di sekitar itu kan ada informasi bahwa kelaminnya itu agak luka. Itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Akibat luka itu memang ya tentu itu yang perlu kita dalami. Memang sih sampai ke sana ya. Memang contoh sampel darahnya pun sudah kita kasih. Sampel darahnya pun sudah kita kasih. Pokoknya kan kita tahu apakah ini dia yang melakukan atau memang sebelumnya kan gitu kan kita belum tahu nih. Nah, tentu kan untuk menentukan apakah itu baru atau tidak, ya tentu dari hasil otopsi dan dari laboratorium forensik. Berarti belum bisa kita pastikan apakah dilakukan pemerkosaan pada saat Oh belum. Ini akan kita lanjut. Intinya pihak Kapolres Lampung Utara masih menunggu hasil itu Pak. Ya, tetap masih menunggu. Sementara menunggu itu proses 338 365-nya sudah kita. Komandan, kan pasca ditetapkannya nanti tersangka, ada beredar kabar keluarga si pelaku diusir dari kampungnya. Artinya begini, takut ada tindakan balasan. Apa ada nanti tindakan kepolisian untuk menindaki situasi yang terjadi di situ pasca penetapan tersangka? Ya pasti. Tentu kita berlangkah-langkah lah, pendekatan kepada masyarakat dan juga oleh Babin Kamtipmas kita, teman-teman Polsek nanti juga turun ke desa itu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Pasti ada untuk mencegah hal terjadi. Jadi Komandan hanya mencegah jadi pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Oh tidak, dicegikan, kemudian juga ada pukulan gitu ya. Ada pukulan, ada kekerasan juga, tetapi tidak ada menggunakan benda tumpul misalnya batu atau yang tidak ada. Izin Pak, satu lagi yang sangat emergensi nih Pak. Waktu saya dengar itu ada prarekonstruksi. Itu Pak, kemarin itu kita kebobolan juga sebagai wartawan kita Pak. Itu bisa enggak steril gitu Pak.
Itu baik bisa masyarakat ada ngasih di Facebook segala macam gitu kan. Sedangkan kami wartawan sudah jelas sadar bahwa itu rekonstruksi. Seharusnya itu kan tugas khusus internal oleh kepolisian, Pak. Itu kenapa bisa bobol, Pak? Ya kalau itu susah juga kita membatasinya gitu kan. Namanya foto masyarakat punya handphone masing-masing kan gitu. Wartawan ini kan teman-teman wartawan kan pakai etika kan. Nah wartawan di luar nggak ada etika kan banyak tuh. Soalnya komandan kan berita udah ada di masyarakat, tersangka udah ada gitu loh. Kita aja belum Izin komandan. Kan bisa saja kan. Yang jelas resminya kan hari ini dan yang memberitakan tersangka itu yang Izin komandan, secara resminya tersangka kapan mengakui perbuatannya kepada penyidik? Berapa hari bukan 11 malam hari Selasa ya. Diamankan sekitar kapan komandan? Kami amankan hari Senin. Senin pukul berapa? Pukul 1 pagi. Pukul 1 siang. Izin komandan. Berapa orang saksi yang diperiksa dalam hal pengungkapan kasus ini? Ada 13 orang saksi kita periksa. 13 orang saksi. 13 orang. Apakah ada pasal perlindungan anak untuk kasus ini? Tidak ada ya komandannya, mengingat sudah 20 tahun ya. Oke. Sedikit lagi komandan. Ya. Itu di medsos komandan beredar bahwasanya korban sudah berbadan dua. Bagaimana itu komandan? Tidak ada. Di medsos itu. Ya, di medsos. Di medsos itu. Iya, sudah korban dipindah lagi kan. Di medsos. Makanya nanti ini langkah-langkah teman-teman, saya lihat bantuan teman-teman dari wartawan yang resmi yang kita rilis bersama hari ini itu bisa mengedukasi masyarakat agar tidak memperkeruh suasana. Kan kasihan juga artinya masyarakat yang sudah berduka begitu kan, berduka terus dianggap sudah ini dan lain sebagainya. Kan Artinya itu himbauan dari pihak Polres Pak. iya, nanti himbauan kami juga ini ada ya. Tentu dari teman-teman kami bisa mengedukasi lewat medsos. Siap. Karena saya tahu hampir semua teman-teman ada di medsos itu kan gitu. Satu lagi komandan, dengan kejadian ini apakah ada pembelajaran bahwa sesuai keterangan kepala desa bahwa sudah sering si tersangka ini melakukan tapi tidak berani melaporkan ke polisi. Bagaimana langkah Polres untuk meningkatkan Babinkan Timbas, peran Babinkan Timbas untuk mengadakan sosialisasi penyadaran hukum di masyarakat? Izin komandan. Sampai komandan menyambut dia, apalagi sekarang kan raja-raja hutan. Kalau kita lihat kronologisnya ini kan ada kaitannya ke situ. Dia bertindak semena-mena karena statusnya itu raja-raja hutan. Gimana kita menyikapi dia? Iya, memang saya melihat memang bukan hanya di sini ya, banyak juga di daerah-daerah yang relatif masih tradisional. Ya, terkadang hukum adat itu lebih dominan daripada hukum negara. Nah, oleh sebab itu langkahnya cukup bagus dan nanti mungkin kita harus sosialisasi. Ya, setiap kejahatan apapun yang ada di masyarakat bisa dilaporkan ke kita. Yang relatif yang masih bisa ditangani masyarakat. Kan gitu. Kalau nanti semuanya kan agak repot juga. Tetapi ada batasan-batasan yang memang harus kita bisa berikan edukasi kepada masyarakat. Supaya apa? Tidak berulang seperti kalau ini kan sudah memang maksudnya sudah tidak perlu untuk dimediasi lagi kalau ada perilaku-perilaku yang bisa mengganggu orang lain dan keluarga. Kan gitu. Salah satu kan mungkin yang saya dengar sendiri adalah ada beberapa yang dia kerjakan kepada masyarakat ya karena perilakunya tadi itu. Ya. Dia mengganggu wanita dan sebagainya. Dengan kejadian ini, apakah nggak ada tindakan tegas kepada Babinkan Timbas bahwa ini kebobolan ini, bahwa penyadaran hukum itu supaya melaporkan dari kejadian itu gimana Pak Kapolres? Misalnya mengevaluasi Kapolsek gitu. Kapolsek mau dievaluasi? Ya. Kan gagal ini Pak. Kita akan meningkatkan peran Babinkan Timbas di tengah-tengah masyarakat. Jadi terima kasih masukan itu nanti kita akan terus mengevaluasi lah, memberi dorongan agar bisa bekerja. Ya, ada konsensus. Jadi ini ada kami kayak Kawan-kawan cukup. Iya, sebenarnya harusnya demikian. Jadi maksudnya semua kan sudah puas. Makanya wartawan yang dari Medan, dari mana, saya sebenarnya nggak ingin tanggapi. Saya bilang tunggu tanggal ini. Ya terkadang. Tapi Detikcom udah keluar komandan semalam. Apa? Detikcom udah keluar komandan. Ya itu mungkin bisa terjemahkan cerita yang jelas secara resmi hari ini resmi.
Tidak ada, saya sudah nyampaikan sama teman-teman, tentu Israel ini yang ditentukan. Kalau itu kan bisa berasumsi dan lain sebagainya. Ya mungkin mereka memandang masa prarekon tadi, seolah-olah udah gitu, itu tersangkanya kan gitu. Ya. Komandan bisa berfoto apa? Sangka di menghadap kamera. Bisa nggak diwawancarai? Bisa diwawancara. Iya. Oh ya udah seperti itu aja komandan. Oke, sampai. itu belakang nama dulu. Jangan baru saudara nama lo. Jangan lama lagi foto komandan ini. Tangan. Angkat tangan boy. Ke belakang. Masuk baby. Kita foto playboy. Ayo boy. Muka yang ganteng itu mana? Tapi susah diukur tapi ya. Orang kampung, bahasa ke orang kampung. Selamat Halo yang bilang dia uang dugem bukuan, nang nasib ini. Orang kampung ini bahasa ke orang kampung. wawancara tapi jangan ngadep ya. Oke. Ya. Boleh lah. Kamu Boleh dekatkan sini, Ya. Bang. Bisa dekatkan dia. Bisa dekatkan, Bang. Tapi nggak usah wajahnya. ya wajahnya. Ya. Ya prinsip-prinsip aja bos. Ya. Ya. Ya apa alasan sehingga Itu apa alasannya? membuka Satu-satu. Apa alasannya Pak Bapak membunuh korban Pak? Aku sakit hati Pak. Sakit hati kenapa? Gara-gara apa sakit hati? Aku gini, aku minta dia biar aku bonceng. Iya. Naiklah dia bilang gitu. Iya. Nah dia terus gak mau. Nah dia langsung meludahi aku Pak. Terus meludahi aku, terus bilang dia kotor sama aku. apa dibilang? Jadi apa alasanmu membonceng dia? Apa yang jangan kotor? Apa cak fotonya? Jaminan katanya gitu Pak. Oh iya ya. Jadi apa alasanmu memaksa membonceng dia? Bukannya alasan aku maksud membonceng. Suka sama dia, cinta. Pernah nggak suka? Tapi katanya kamu udah sempat membonceng, makanya ada orang melihat bahwa dari kedai atau dari kedai itu udah sempat ada melihat kamu membonceng dia. Itu dasarnya makanya kamu diketahui orang. Itu bohong itu Pak. Jadi dari segi tutur lah, itu bukannya beremu. Iya beres. Nah kemudian setelah meninggal Kenapa tega kau melakukan itu? pakaian korban? Ya namanya juga Pak. Aku juga udah masuk 2-3 gelas itu waktu itu. Oh, jadi pengaruh alkohol jadinya? Iya. Sempat nggak? Setelah meninggal kenapa membuka pakaian korban? Bukannya aku juga pakaian korban, tapi narik pakaian korbannya sampai ke bawah gitu Pak. Ada nggak janjian sebelumnya dengan dia? merasakan dia tidak bernapas lagi? Ya, aku nggak tahu Pak, aku langsung ninggalin dia di bawah itu Pak. Dia masih hidup di sana? Masih bernapas kamu tinggalkan? Iya Pak. Sebelumnya dengan korban ada janji nggak ketemu gitu? Enggak Pak. Ada niat nggak mau menyetubui Pak korban? Enggak Pak. Anda itu sering mau memadamkan lampu dan merabai perempuan yang ada di warung itu. Apakah itu benar? Enggak Pak. Tapi itu isunya dari desa Utapea? Kepala desa langsung ngomong. Adalah itu. Luar konteks itu. Sesudah Bapak Tapi betul nggak itu pacarmu? sesudah Bapak membunuh korban, apakah Bapak melakukan seksual terhadap korban? Enggak Pak. Oh enggak ada, tapi bekas kemaluannya katanya ada bekas luka. Enggak Pak. Meraba-raba ada nggak Pak? Enggak Pak. Tidak mengidap penyakit mania ya? Enggak Pak. Tahan menabung. Oke, Oke, siap mana? Udah lari. Enggak, memang beren ya. Ya tahu ya beren. Kamu udah berkeluarga belum? Berennya itu. Ini sana ya. Yang kosong. Oke, cukup, terima kasih ya. Boleh dapat. Baik.